Praktikum Oceanografi Latif Cahyo 1910-80-10-32 Rombel 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya lampirkan salah satu jurnal untuk penyusunan tugas praktikum kali ini. Adapun kali ini kita akan membahas 6 topik bahasan. Yang pertama, kecepatan arus, 2 kecerahan, 3 suhu, 4 salinitas, 5 pH, 6 gelombang. Kecepatan arus dipengaruhi oleh angin yang membangkitkan arus permukaan. Pengaruh angin akan berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Teknik pengukuran arus dilakukan dengan pendekatan Lagrangian, yaitu dengan pengamatan gerakan massa air dalam rentang waktu tertentu dengan menggunakan pelampung. Pengukuran kecepatan dan arah arus dilakukan dengan menggunakan bola duga pada arus permukaan yang dilakukan selama 48 jam dalam waktu 3 hari dengan interval waktu 1 jam. Berikut ini gambar dari bola duga. Berikutnya, hubungan dan pengaruh arus terhadap indikator kualitas perairan. Hubungan arus dengan salinitas. Arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Dari pengadukan yang terjadi di muara sungai akan tersebar ke arah pergerakan arus. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Hubungan arus dengan kecerahan. Arus laut memiliki kemampuan untuk membawa padatan tersuspensi menyebar ke berbagai arah. Kedalaman dan substrat dasar perairan juga salah satu faktor tingginya nilai kecerahan di perairan. Hubungan arus dengan pH. Limbah yang berada di perairan akan tersebar sesuai dengan persebaran arus yang terjadi. Semakin ke tengah, pH semakin besar, karena pH di daerah yang jauh dari pantai belum tercemar. Kecerahan. Besar kecilnya kecerahan dipengaruhi kedalaman. Kecilnya nilai kecerahan pada daerah dekat dengan daratan karena daerah pantai memiliki kedalaman tidak lebih dari 3 meter, sehingga nilai kecerahannya juga kecil. Substrat dasar perairan mempengaruhi kecerahan. Banyaknya sedimen yang melayang-layang di kolom air membuat sinar matahari yang masuk ke dalam perairan terhambat, sehingga nilai kecerahan berkurang. Persebaran kecerahan di perairan berbanding terbalik dengan kekeruhan. Banyaknya padatan tersuspensi di perairan akan menghambat cahaya yang masuk. Kecerahan berperan dalam penyediaan oksigen atau DO di perairan. Karena proses fotosintesis dipengaruhi oleh keberadaan bahan-bahan halus yang melayang-layang. Sedangkan pengukuran tingkat kecerahan dilakukan dengan menggunakan alat CCD. Berikut ini gambaran pengukuran kecerahan dengan menggunakan alat CCD. Suhu atau temperatur. Daratan memiliki sifat lebih mudah menyerap panas matahari, sedangkan laut lepas pantai tidak mudah mengubah suhu bila lingkungan sekitar tidak berubah. Suhu di perairan dipengaruhi oleh adanya musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, tutupan awan, aliran, dan kedalaman perairan. Suhu berperan penting dalam mengendalikan ekosistem. Semakin rendah suhu di perairan, salinitasnya semakin tinggi. Alat untuk mengukur dan menganalisa suhu menggunakan termometer. Berikut ini gambaran pengukuran suhu dengan termometer. Salinitas. Pola distribusi nilai salinitas permukaan air berbanding terbalik dengan pola distribusi nilai suhu. Semakin tinggi nilai salinitas, maka akan semakin rendah nilai suhunya.
Pergerakan pasang surut dan atau arus di perairan berakibat adanya proses pencampuran air laut dan air tawar yang dapat mempengaruhi fluktuasi salinitas. Metode pengukuran salinitas perairan menggunakan alat yang bernama refraktometer. Berikut ini merupakan gambaran pengukuran salinitas dengan refraktometer. Penggunaannya dengan cara meneteskan sampel air ke bagian prisma secara rata dengan menggunakan pipet. Kemudian tutup kembali dengan plat seperti sedia kala dan lihat pada bagian ujung bulatnya. pH. Penurunan nilai pH pada perairan mengindikasikan adanya peningkatan senyawa organik pada perairan tersebut. Distribusi nilai salinitas dapat mempengaruhi persebaran nilai pH. Pencampuran antara air tawar daratan yang bersalinitas rendah dengan air laut yang bersalinitas tinggi karena pergerakan-pergerakan arus dapat mengakibatkan naiknya nilai pH. Alat yang digunakan untuk mengukur pH dinamakan pH meter. Berikut ini ada dua gambaran pengukuran pH. Yang pertama dengan alat yang lebih modern dan juga menggunakan kertas lakmus. Gelombang atau ombak berperan langsung dalam difusi gas-gas atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial, terutama oksigen. Perairan terbuka dengan adanya angin bertiup berakibat pada tingginya gelombang. Gelombang yang pas dapat menjadi faktor pendukung budidaya rumput laut, kaitannya dengan transportasi nutrien, serta membersihkan permukaan tanaman dari substrat yang menempel. Gelombang juga dapat menjadi faktor pembatas pertumbuhan Caulepa regemosa apabila gelombang yang dihasilkan terlalu besar, disertai dengan tingkat kecerahan yang rendah. Pengukuran gelombang menggunakan tiang skala dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Berikut adalah gambaran pengukuran gelombang dengan tiang skala. Dan inilah daftar pustaka yang saya ambil untuk penyusunan tugas praktikum pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari saya, Latif B. Cahyo. Apabila terdapat salah kata dan salah penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.